Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, solat Anda selama ini memang sah, tapi bisa jadi Anda sedang rugi besar. Bukan karena solat Anda salah, bukan karena niat Anda keliru, tapi karena ada satu waktu solat yang disaksikan langsung oleh para malaikat dan sering kita lewatkan begitu saja. Itulah solat subuh, ibadah yang terlihat biasa, namun nilainya luar biasa di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan salawat di kolom komentar ya sahabat. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh memiliki nilai yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan langsung umatnya yang gemar bangun dan menunaikan salat subuh. Orang yang mengerjakan salat subuh juga akan disaksikan oleh para malaikat. Namun ada bacaan surat pendek yang sesungguhnya tidak dianjurkan untuk dibaca saat sholat subuh. Lantas, apa saja keutamaan sholat subuh itu? Bacaan surat apa yang tidak dianjurkan ketika sholat subuh? Dan benarkah para malaikat ikut menyaksikan langsung saat seorang hamba melaksanakan sholat subuh? Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya
Ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh dikerjakan saat menjelang terbitnya fajar, di waktu ketika kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidurnya. Banyak di antara kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidur daripada bangun dan menunaikannya. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus pada salat subuh dan menjadikannya ibadah yang mulia dengan berbagai keistimewaan. Sahabat, salat subuh memiliki sifat-sifat khusus yang tidak terdapat pada salat lainnya. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya salat subuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengerjakan salat subuh akan didoakan langsung oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah yang berdoa dan tidak ada perantara antara beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah adalah hamba yang paling dekat dengan Allah, maka tentu doa ini adalah doa yang sangat agung. Dalam hadis lain dijelaskan, orang yang menunaikan salat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah kalian menuntut jaminan Allah dengan sesuatu yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah yang memberikan jaminan, maka akal manusia akan sulit menjangkaunya. Dan di antara janji Allah bagi hamba-hambanya yang menjaga salat subuh adalah kenikmatan besar di akhirat, yakni melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama. Beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini tanpa terhalang dalam melihatnya. Jika kalian mampu, maka janganlah kalian meninggalkan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa salat subuh merupakan waktu yang utama untuk mendapatkan rahmat
dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Kemudian surat apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca saat sholat subuh? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu istimewanya sholat subuh hingga terdapat bacaan surat tertentu yang sebenarnya tidak dianjurkan. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa sholat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Dari tafsir ayat ini, para ulama menyimpulkan setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surah atau ayat Al-Quran yang panjang. Ini adalah tradisi para nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, para tabi'in dan salafus soleh membaca ayat-ayat panjang saat menjadi imam sholat subuh. Karena itulah seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah tidak dianjurkan membaca surah pendek, terlebih ayat yang sangat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Namun perlu ditegaskan, ini bukan persoalan sah atau tidak sahnya sholat. Sholatnya tetap sah, tetapi ini persoalan untung dan rugi. Karena sholat subuh disaksikan banyak malaikat, maka sangat disayangkan jika hanya membaca ayat yang pendek. Semakin banyak huruf Al-Quran yang dibaca dalam sholat subuh, semakin banyak pula catatan amal yang disampaikan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bacaan sholat subuh. Dalam beberapa riwayat, beliau sering membaca surah Al-Waqiah, surah At-Tur, surah Qaf, dan surah At-Takwir. Beliau juga terbiasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat wajib seperti yang kalian lakukan. Namun terkadang beliau meringankannya. Sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian. Dan dalam sholat fajar atau subuh, beliau membaca surah Al-Waqiah atau surah yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat qobliyah subuh juga memiliki keutamaan yang besar. Fadilahnya digambarkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Orang yang menunaikan sholat subuh akan mendapatkan banyak keutamaan selain yang telah disebutkan
ternyata solat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Benarkah para malaikat menyaksikan kita saat solat subuh? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pahala yang besar bagi mereka yang terbiasa solat subuh tepat waktu. Pahalanya sebanding dengan solat semalam suntuk. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah solat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian orang lalai solat subuh karena malas bangun pagi. Padahal dari sudut pandang ilmiah, bangun pagi dan solat subuh lebih baik bagi tubuh daripada tidur berlebihan. Ilmu pengetahuan menjelaskan pembuluh darah manusia mengembang pada akhir malam hingga menjelang siang. Jika terus bermalas-malasan, akan terjadi penyempitan pembuluh darah yang dapat memicu tekanan darah tinggi. Dari sisi kesehatan pun, aktivitas pagi sangat bermanfaat. Solat subuh juga akan menjadi cahaya pada hari kiamat, hari penuh ketakutan bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk solat subuh dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Solat subuh dilaksanakan di pergantian malam dan siang. Saat itulah malaikat malam dan malaikat siang sedang berganti tugas. Karena itu, solat subuh sangat disukai para malaikat dan disaksikan oleh keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah solat dari tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam, dan laksanakanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan dengan tenang bahwa sebagian kaum muslimin merasa terganggu ketika mendengarkan penjelasan seperti ini. Ada yang berkata, yang penting solat, atau yang penting solatnya sah. Dan benar, solat subuh tetap sah meskipun membaca surat yang pendek. Tidak ada yang dibatalkan, tidak ada yang digugurkan. Namun sekali lagi, materi ini bukan sedang membicarakan sah atau tidak sah. Materi ini mengajak kita memahami esensinya, bahwa solat subuh adalah momen yang istimewa, momen yang disaksikan para malaikat. Maka sangat disayangkan jika pada saat yang begitu mulia kita tidak memanfaatkannya sebaik mungkin. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk merendahkan, namun sebagai ajakan penuh kasih agar umat Islam bisa meraih keutamaan yang lebih besar dari solat subuh yang Allah muliakan. Karena dalam ibadah ada sah dan ada yang lebih utama. Sahabat beriman, begitu istimewanya solat subuh. Selain pahala yang besar, ia juga membawa kebaikan dari sisi kesehatan serta disaksikan oleh para malaikat.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat disampaikan, semoga memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.